Jadi tidak hanya mahasiswanya saja dan dosen-dosennya pun kadang membuat kita agak sedikit bangga. Kenapa? Ada beberapa dosen memang yang bisa mendapatkan hibah dan sebagainya. Halo, hai. Kembali lagi bersama kami di KKN Kumpul nyantai. bersama saya Bunga Fitridiana sebagai host, dan kali ini saya ditemani oleh Bersama saya Sukma Febrianti jadi co-host. kali ini tema talk show kita yaitu sharing session bersama Pak Dekan IAKSS. Bapak ini seorang dosen juga di IAK di kampus kita yang merupakan juga mantan ketua UPM STIA pada tahun 2017 sampai 2019 dan mantan wakil ketua 1 di bidang akademik pada tahun 2019 sampai 2022, dan pada saat kita udah ganti nama jadi IAKSS, Bapak ini menjabat WR1 yaitu PJS, pejabat sementara. Nah, kali ini Bapak ini datang ke talk show kita dengan jabatan Dekan FA di IAKSS pada tahun 2023 sampai sekarang. Dan Bapak ini juga banyak sekali ya, udah menciptakan karya-karya bukunya dan jurnalnya. Udah ketebak dong siapa? Udah dong? Siapa ya? Mau tahu? Yuk, ke season kami kali ini, oke? Oke, kita sambut aja bintang tamu kali ini yaitu Bapak Dr. Hamirul STMPD. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Bunga, selamat siang juga Sukma. Siang Bapak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, hari ini kayaknya cerah ya, Iya, secara Pak. hati kita bersama kayaknya. Nah, untuk memulai percakapan kita kali ini Pak, boleh nggak sih Bapak sedikit ceritain tentang Bapak gitu, kayak pengalaman atau pendidikan gitu? Kalau saya ini di 46 tahun yang lalu itu dilahirkan di kota Lubuk Linggau namanya. Lubuk Linggau, kayak kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam lah dari sini kalau mengendarai kendaraan. Kemudian setelah lulus SMA saya merantau ke Bandung. Di Bandung itu saya menyelesaikan S1, S2 dan S3 saya di sana. Kemudian saya juga bekerja di Tataran Pasundan dari Universitas Pasundan, kemudian juga Universitas Putra Indonesia Cianjur, kemudian juga ada juga STT Bandung dan beberapa kampus lagi yang ada di Jabodetabek. Jadi itulah sekelumit tentang saya sebelum saya bergabung di STIA dulu namanya di tahun 2016 akhir. Bapak tadi cerita kan awalnya Bapak dari Sumatera nih. Kenapa milih Pulau Jawa untuk menjadi tujuan sekolah gitu Pak? Ya, dulu di zaman eranya Bapak itu salah satu tujuan pendidikan itu adalah di Pulau Jawa karena memang jauh lebih baik dulu pemikirannya seperti itu. Kita di Sumatera ini kita Pulau Jawa biar lebih melihat apa namanya dunia luar lah. Seperti itu dulu pandangannya. Terus kenapa milih untuk Pak balik lagi gitu Pak ke daerah? Ceritanya panjang, kalau diceritakan cukup panjang. Jadi karena ada orang tua, dulu orang tua saya ikut saya. Kemudian ada peluang untuk pulang balik ke Sumatera. Karena kita memang orang Sumatera ya, pinginnya mau pulang kampung gitu kan. Akhirnya ya peluang itu ada ya saya manfaatkan. Akhirnya saya bisa sampai ke Muara Bungo gitu ceritanya. Kalau boleh sedikit cerita nih Pak, ada nggak sih Pak perbedaan dari Bapak tinggal dan kerja di Jawa sama di Sumatera tuh? Kalau hal yang sangat prinsipal ada ya, terutama dalam sisi pekerjaan. Saya bisa multitasking di sana dan saya bisa mengajar di banyak tempat. Artinya memang capek iya, kadang-kadang sampai jam 10 jam 11 malam saya mengajar karena di beberapa tempat. Kalau di sini saya hanya fokus di satu tempat saja. Di sisi lain ya ada plus minusnya lah. Artinya kalau kita fokus di satu tempat juga kita bisa berkarya lebih banyak. Di sisi lain, kalau kita bisa multitasking di tempat lain juga kita bisa menghasilkan
cuan-cuan yang agak lebih banyak gitu, kurang lebih seperti itu. Berarti dari Jawa udah langsung ke IAKSS Ya, ya, Pak? tujuannya dulu setia namanya. Oh, iya. Tujuannya langsung ke sini, nggak kemana-mana lagi gitu. Nah, balik ke topik nih Pak, kan tema kita nih, Bapak kan sebagai dekan nih. Tuh. Ada nggak sih hal yang paling Bapak banggakan dari Fakultas Administrasi ini? Iya, sejauh ini ya dari mahasiswanya sendiri ya, dari Fakultas Administrasi mahasiswa kita itu adalah yang banyak sekali berprestasi. Gitu kan. Itu satu kebanggaan buat kami. Artinya mereka sudah setidaknya mengangkat nama fakultas itu sendiri, baik dia dari administrasi bisnis maupun dari negara. Jadi tidak hanya mahasiswanya saja dan dosen-dosennya pun kadang membuat kita agak sedikit bangga. Kenapa? Ada beberapa dosen memang yang bisa mendapatkan hibah dan sebagainya, ataupun ada juga yang dosen sebagai asesor. Kebetulan di Bunga ini tidak banyak asesor. Iya. Kebetulan baru satu asesornya. Siapa tuh Pak? UMB ya, kebetulan Pak Amirul orangnya. Iya. Terus Pak? Ya selain itu juga ya banyak kegiatan dalam artian saya cukup senang dalam artian bangga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Artinya fakultas ini dan prodi juga berjalan dengan sendirinya gitu. Nah, sebagai dekan nih Pak, kan pasti fakultas itu ada visi jangka panjangnya tuh Pak. Jadi bagaimana Bapak usahanya untuk bisa dapat mencapai visi yang udah ditetapkan? Oke, visi fakultas itu sebetulnya adalah turunan dari visi daripada institusi kita. Iya. Jadi perjalanannya adalah mengenai jelas Tridharma. Artinya kita menjalankan Tridharma yang terdiri dari pengajaran, kemudian juga penelitian, pengabdian. Satu lagi yang pertama, dia sekarang jadi nama Catur Dharma atau 4 Dharma. Jadi ada namanya publikasi. Oh, iya. Jadi sekarang itu dosen maupun mahasiswa sudah diharapkan sudah bisa mempublikasikan hasil karya. Umpamanya nanti Bunga atau Sukma pada saat mengerjakan skripsi di eranya Sukma atau Bunga itu nanti siapa tahu nanti lulus sudah wajib publikasi begitu. Jadi artinya memang selain itu kita juga punya visi lain, artinya unggul dan bermartabat. Jadi unggulnya ya kita harapkan lulusan kita itu unggul dalam artian bisa bersaing dengan orang-orang di perguruan tinggi lain, dan bermartabat artinya kita masih tetap menjunjung etika dan moral, nilai dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa sih buku atau jurnal yang udah Bapak publikasi? Kalau jurnal sudah tidak terhitung ya, artikelnya mungkin sudah di atas 200-an ya. 200 lebih. Kalau di sini itu indeks saya itu yang paling tinggi. Kemudian Scopus juga ya, citasi indeks adanya H indeks namanya. Oh iya. Kebetulan saya yang paling tinggi. Kemudian kalau untuk karya buku itu kurang lebih 30 buah. Jadi saya sedang menyelesaikan buku yang lagi saya garap itu tentang kasus judi online. Oh iya. Ya kan lagi marak tuh. Jadi bagaimana si judi online ini mengikat orang sampai dia kecanduan, nanti akhirnya pihak keluarga ataupun istri akhirnya untuk cerai, ataupun sebaliknya suami untuk cerai dan sebagainya. Jadi dalam buku yang saya buat ini itu juga ada beberapa keterlibatan oknum, dalam hal ini petinggi negara yang memang mereka ternyata melindungi judi online. Nah, yang kasihan sekali judi online ini 80% adalah dilakukan oleh orang menengah ke bawah. Iya. Nah, itu yang paling prihatin. Artinya apa? Yang harusnya uang mereka buat makan, buat beli beras, tapi dipakai buat berjudi. Karena impian, kata Roma Irama itu menjanjikan kemenangan, katanya kan? Jadi menjanjikan kemenangan seolah-olah dengan 10.000, 15.000, 25.000 akan mendapat jutaan. Nah, itu sebetulnya adalah mimpi yang memang tidak akan terwujud, karena ada beberapa podcast juga atau YouTube yang menjelaskan bahwa mereka itu dibagi hanya sebentar, sudah diatur oleh mafia judi itu. Akhirnya ya intinya adalah kekalahan. Akhirnya
macam-macam, akhirnya jadi terjerat banyak masalah sampai bunuh diri, sampai bunuh suami. Iya. Pernah dengar kan? Benar, Ada yang di sana dibakar. juga. Ada kasus perceraian ribuan saat ini itu disebabkan oleh judi online. Marak, dan saya asik sekali menulisnya. Kenapa? Sampai saya bilang sampai ke konsorsium 303. Ini tahu berarti konsorsium. Itu ada beberapa pejabat tinggi dalam hal ini oknum petinggi Polri yang terlibat dalam judi online. Mereka yang membackingnya, mereka yang melindunginya. Kalau mereka tidak membayar dalam sekian bulan, maka mereka akan dikejar, akan ditutup dan sebagainya. Tapi marak itulah judi online. Ditutup satu secara pemerintah, nanti lagi. tumbuh 10 dan sebagainya. Jadi keterlibatan ini kalau memang mau serius pemerintah menghilangkan judi online, rasanya memang perlu semua sektor Iya. bergerak dan kesadaran juga dari diri Sendiri. pelaku. Nah, sekarang bingung kita pelaku atau korban mereka Iya. ini. Jadi penjudi online ini paradigmanya sudah lain bicaranya. Apakah dia korban ataukah dia pelaku? Iya, Iya, karena pelaku juga ya korban juga gitu. Artinya bingung lah dia pelaku atau korban, ya pasti mereka sudah menderita kerugian dan merasa akan itu pada saat kehilangan habis semua, Iya. baru mereka merasa Sadar aduh ya. mau ngapain lagi. Mau jual ini sudah tidak ada, Udah. jual itu. Nah, disitulah mulai mereka sadar kalau sudah habis semuanya. Berarti di publikasi tersebut Bapak nggak hanya bahas tentang akademisi, berarti untuk yang mark-mark juga Bapak tulis. Jadi dari 30 karya saya itu beberapa memang ada tentang perilaku organisasi. Iya. Kemudian ada juga kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Ada komunikasi dalam komunikasi dalam perspektif yang lain. Kemudian ada lagi viral dulu baru cuan. Oh, iya. Ada di situ di dalam buku itu. Sekarang kalau nggak viral, pemerintah tidak mau bergerak. Artinya apalagi orang di kalangan menengah ke bawah. Pada saat mereka punya masalah, pemerintah tidak akan melirik. Kenapa? Ya karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi oknum-oknum tertentu yang bicaranya duit, cuan. Nah, kalau tidak diviralkan, mereka tidak akan bergerak. Mungkin tahu kasus banyak sekarang kan? Iya. Kasus pindah di Cirebon gara-gara viral dan Baru, sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa kalau viral orang ini jadi viral nanti kan bisa menjadi sesuatu. Akhirnya kan mendapatkan cuan kan? Nah, itu intinya kalau sudah viral pemerintah bisa bergerak, yang seseorang itu juga yang viral tadi bisa juga mendapatkan cuan. Nah, itu ada beberapa buku yang memang kemarin saya tuliskan dan sudah terbit. Kemudian ada juga buku Good Governance dalam kualitas pelayanan juga ada. Itu cukup di tahun 2021, 2022 itu cukup laris buku itu. Jadi waktu itu mendapat kita the best seller. Kebetulan buku kita di Sembatik itu jadi dijualnya di daerah Sulawesi dan Kalimantan banyak waktu itu yang lakunya. Di sini juga ada kalau kita buka di Shopee ataupun itu ada. Cuma bukunya terbatas, ada beberapa aja. Saya pernah mengkaji masalah LGBT juga, saya pernah tulis tentang LGBT dan sebagainya. Jadi keahlian saya itu memang di bidang ilmu sosial sebetulnya. Jadi lebih banyak ke ranah-ranah perilaku, baik perilaku manusia dan perilaku organisasi. Cakupannya cukup luas ya, Pak. Betul, ilmu sosial memang luas, jadi iya sangat luas sekali. Sukma mau bertanya nih Pak. Ya, silakan. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi di fakultas sekarang dan bagaimana Bapak caranya mengatasi tantangan tersebut? Oke, kita ini kan baru 1 tahun jalan dua menjadi institusi, dalam hal ini institut ya. Saya selaku dekan mungkin 1,5 tahun lah kurang lebih jalan. Jadi paradigma dekan ini belum menyatu semuanya karena semuanya sekarang masih di rektorat. Nah, jadi ada beberapa pada saat kita mau melangkah lebih ke depan itu membuat kita masih terhalang gitu. Jadi dekan ini karena fungsinya itu belum full karena memang masih proses penyesuaian di kita. Jadi ada beberapa memang masih dikembalikan kepada rektorat. Gitu. Jadi strateginya pun
untuk saya ya memang kita harus pelan-pelan untuk memberitahu atau mensosialisasikan bahwa sebetulnya peran fakultas itu harusnya lebih dominan untuk bisa banyak hal gitu. Ya, sementara ini masih belum di apa namanya lebih masih di pihak rektorat kita ya. Nah, kalau untuk strategi yang meningkatkan reputasi fakultas di internal, di inter dan nasional itu apa, Pak? Kalau bicara nasional ya seperti mahasiswa administrasi itu sudah berbicara di kancah nasional, artinya sudah mendapatkan P2MW dan sebagainya, kemudian ada beberapa lagi kemarin PMM dan sebagainya, artinya memang itulah kancahnya, dan dosen-dosennya pun sudah, artinya dosennya sudah ya kategori bisa bersaing karena mereka juga sudah menjadi reviewer pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Ya memang masih skalanya 4, 6, 5, 4 dan 3 gitu. Masih di ranah situ. Artinya memang secara nasional kita masih bisalah bersaing. Kalau internasional kayaknya memang agak berat untuk kita. Artinya memang untuk kita bisa go internasional memang di fakultas kita perlu lagi belajar. Artinya dari seri section pada dalam hal ini mungkin bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Nanti kita bisa acara melakukan joint seminar dan sebagainya, yang dimana nanti fakultas ini akan dikenal, ujungnya adalah institut kita dikenal oleh perguruan tinggi di luar negeri, ataupun bisa juga calon mahasiswa ataupun orang-orang yang ada di luar, bisa jadi.